Tiap hari buka HP, tapi buku pelajaran jarang banget dibuka. Itulah tantangan orang tua menghadapi anak-anak zaman sekarang. Tapi tenang, sekarang tuh ada caranya. Meski anak kecanduan HP, tapi mereka tidak akan meninggalkan yang namanya belajar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 akan membuat video tutorial penggunaan aplikasi LearnMath, salah satu aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah geometri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Isrok Atun MPD, yang beranggotakan Depasiti Nur Farida dengan NIM 2304024 dan Nafisa Eka Septiningsi dengan NIM 2303885 dan Romika Sianturi dengan NIM 2305373. Oke, yang pertama buka App Store atau Play Store. Nah, di sini cari LearnMath. Nah, sebenarnya ini ada beberapa aplikasi lainnya juga yang namanya itu LearnMath sama. Cuman di sini kami memilih aplikasi yang modenya itu terbaru gitu. Nah, di sini yang terbaru itu adalah yang soal matematika hitung ini. Klik install. Nah, ditunggu sampai selesai. Apabila sudah selesai, klik buka. Oke, apabila aplikasinya sudah terdownload, nah di sini pada halaman pertama itu ada icon saya punya akun dan juga lanjutkan. Apabila sudah ada akun, klik saya punya akun. Apabila belum, kita daftarkan dulu, klik yang lanjutkan. Nah, di sini dipilih bahasanya mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol dan lainnya. Saya memilih bahasa Indonesia. Nah, di sini dituliskan berapa usiamu, misalkan saya 10 tahun. Klik lanjutkan. Nah, di sini klik lanjutkan. Nah, pada bagian daftar ini isi nama penggunanya, misalkan nama penggunanya ini, terus emailnya misalkan ini, dan tuliskan kata sandinya. Diusahakan kata sandinya itu yang mudah diingat. Oke, jika sudah semuanya terisi, klik daftar. Nah, jika sudah, nah di sini tunggu sampai 100%. Nah, pada halaman pertama itu ada menu topik gitu. Menu topik, terus ada kelas, ada permainan, ada peringkat dan juga ada profil. Nah, di sini pada menu topik yang pertama ada icon pengaturan. Nah, isinya itu ada email, kata sandi, dan juga ini suaranya bisa aktif atau nonaktif. Terus ada bahasanya apa, seperti itu. Kita kembali. Nah, pada bagian yang atas ini untuk menunjukkan sudah seberapa jauh prestasi yang kita capai. Nah, pada bagian topik ini ada beberapa tingkatan gitu. Ada tingkatan sekolah dasar, terus ada tingkatan sekolah menengah atas, dan juga ada tingkatan kuliah. Sebenarnya ini tuh tidak terfokus pada kelas-kelas seperti sekolah pada umumnya gitu, tetapi lebih ke menunjukkan pada usia seperti itu. Nah, di sini pada bagian tingkatan sekolah dasar itu ada materi berhitung dalam pikiran, penjumlahan dan pengurangan, tabel perkalian, akar dan pangkat, pecahan, ekspresi aljabar, bilangan dan operasi, geometri datar, bangun ruang geometri, konversi satuan, persen, nilai mutlak, himpunan dan interval, dan juga ada keterbagian bilangan. Lalu pada bagian tingkatan sekolah menengah atas itu ada ujian dasar, ujian lanjutan, trigonometri, barisan, geometri analitik, geometri datar, stereometri, statistika, fungsi dan persamaan, dan juga ada bilangan real. Untuk tingkatan kuliah atau perguruan tinggi itu ada materi tentang turunan, integral, matriks, bilangan kompleks, dan juga limit. Nah, pada bagian bawah ini ada icon cari topik biar mempermudah. Misalkan saya tuliskan materinya tentang geometri. Nah, di sini akan muncul materi-materi tentang geometri seperti bangun geometri dasar, bangun ruang geometri dasar, fungsi trigonometri dalam segitiga siku-siku, dan lainnya. Oke, kita kembali lagi. Nah, pada bagian kelas ini sudah ada kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Lalu sekolah lanjutan juga sama. Terus
ini pada icon permainan. Nah, di sini ada permainan 4096 menggabungkan. Terus ada permainan sudoku, ada permainan penjumlahan dan pengurangan, ada permainan tabel perkalian. Nah, lalu pada bagian peringkat di sini nanti apabila kita sudah mengisi kuis, nah ini tuh poinnya itu akan bertambah seperti itu. Lalu pada bagian profil ini ada biodata kita sendiri. Nah, karena saya ini baru masuk, jadi di sininya tertera pemula. Lalu peringkatnya juga masih belum ada karena belum mencoba. Nah, di sini pada bagian sini ada icon pencapaian gitu. Jadi kalau semisal kita semakin sering dan sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi, di sini tuh akan pada penuh semua gitu, akan berwarna seperti itu. Nah, kembali ke topik. Nah, sekarang kita akan mencoba salah satu permainannya, yaitu permainan geometri datar. Oke, diklik. Nah, di sini ada mulai tes dan juga ada pilih soal. Nah, sekarang kita pilih soal terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa soal yang bisa kita pilih, seperti misalkan mau tentang bangun geometri dasar atau sudut, jenis-jenis sudut, sudut berpelurus dan sudut bertolak, sudut dalam berseberangan dan sudut sehadap, sudut pusat dan sudut keliling, lingkaran, luas dan keliling, luas juring, lingkaran dan panjang busur, luas cincin lingkaran, dan sebagainya. Misalkan saya pilih yang paling pertama. Nah, ini ada dua kategori juga, ada tes sulit dan juga tes mudah. Yang pertama, misalkan kita coba tes mudah terlebih dahulu. Nah, klik berikutnya. Kita mulai. Nah, jadi di sini tuh ada bagian lampu ini tuh untuk petunjuk. Apabila kita sudah benar-benar tidak bisa menjawab, klik petunjuk, maka akan muncul petunjuk jawabannya gitu. Kita sembunyikan lagi. Nah, untuk bagian pensil ini kita bisa menulis di layar ini, contoh. Nah, jadi kita bisa menulis, oke, kita hapus. Seperti itu. Lalu pada bagian kayak kalkulator ini emang kalkulator. Semisal kita butuh menghitung gitu ya. Nah, kita bisa buka kalkulatornya di sini seperti itu. Lalu ada bagian segitiga ini merupakan kalau semisal ada kesalahan gitu boleh dilaporkan seperti itu. Oke, sekarang kita mulai menjawab persoalannya. Yang pertama, manakah dari gambar berikut yang merupakan persegi? Oke, kita jawab yang ini. Nah, lanjutkan. Kenali bentuk yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini gambarnya trapesium. Oke. Lalu, manakah dari gambar berikut yang merupakan persegi panjang ini? Oke, lanjutkan. Manakah dari gambar berikut yang merupakan segitiga ini? Ini sangat dasar sekali, mungkin bisa untuk kelas 1 atau bahkan mungkin untuk mengenalkan kepada anak-anak, itu bisa untuk tingkat TK atau PAUD. Nah, di sini ada juga manakah dari gambar berikut yang merupakan trapesium, yang ini. Oke, lanjutkan. Kenali bentuk yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini bentuknya jajar genjang ya. Oke, lanjutkan. Ini belah ketupat. Nah, sekarang aku sudah mengisi soalnya, jadi ada peningkatan 25 gitu ya. Kalau mau sampai ke finish ini harus mencapai 100 poin. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dapatkan hadiah atau kita lanjutkan saja. Nah, di sini jika ingin menyelesaikan, klik selesaikan lagi. Tapi jika ingin kembali ke topik pertama, klik lanjutkan. Oke. Nah, seperti itu. Yang lainnya juga sama seperti itu. Oke, kita coba ya yang tes sulit. Nah, segitiga itu sebenarnya sama aja, namun berbeda-beda tingkatan seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, peringkatnya sekarang bertambah jadi 50. Jadi kalau semisal ada satu soal yang diselesaikan itu poinnya, kalau full semua benar semua itu poinnya 25 seperti itu. Oke, kita kembali lagi ya. Kita lanjutkan. Lewati. Kita lanjutkan dan lanjutkan lagi. Oke, kita kembali lagi. Nah, untuk yang icon yang lainnya juga sama namun berbeda-beda materi seperti itu. Untuk sekolah menengah ke atas itu beda lagi materinya. Untuk perkuliahan itu juga beda lagi materinya. Nah, yang tadinya yang bagian atas ini kosong, sekarang jadi terisi setengah gitu karena tadi kami sudah menyelesaikan dua tantangan seperti itu. Baik, itulah tutorial penggunaan aplikasi LearnMath dan tentunya aplikasi tersebut akan sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran matematika, terkhusus bagi anak-anak sekolah dasar dikarenakan selain medianya yang inovatif, media tersebut juga sangat menarik dan sangat interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.